Jasa Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Di awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui, persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Ya, restoratif justice yang telah diberikan oleh Polda Metro Jaya, yang jelas memang ada persetujuan pasti kan, persetujuan dari saksi pelapor dari Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya bahwa permintaan RJ ini yang dilakukan oleh penasihat hukum dari 2 tersangka yang kemudian mendapatkan SP3 yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum untuk itu. Terlepas banyaknya ya katakanlah orang-orang yang seperti cacing kepanasan di pihak klaster 1 maupun klaster 2 itu ya mereka terkejut kok ada RJ ini. Dan saya yakin mungkin ya mereka juga pengen sebetulnya untuk mendapatkan RJ itu cuma agak malu-malu lah menurut saya ya. Tapi untuk itu saya katakan bahwasanya kami semua nih seluruh relawan-relawan dari Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran itu ya artinya untuk klaster 1, untuk klaster 2 ini yang dikatakan teroris ini kita tidak ingin adanya RJ. Ini jelas kita perlu juga bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli yang dituduh palsu oleh mereka ini bisa dibuktikan di ruang publik. Biar secara terang benderang publik mengetahui dan tidak ada lagi presiden-presiden buruknya nanti ya yang akan mengulangi apa yang dilakukan oleh mereka itu kalau mereka menerima RJ semua. Ya, itulah dari kami dari relawan Prabowo Gibran dan Jokowi itu, ya kan. Kalau misalnya klaster 1 ini ya kalau kita lihat ya bukan the main player mereka ini. Ya, mereka ini kan ikut-ikutan dengan ya katakanlah Bang Egy Sujana ya dan Damai Lubis sebagai motornya itu yang sekarang mendapatkan SP3 itu mungkin saja mereka memikirkan untuk mengajukan RJ seperti itu. Ya silakan saja gitu ya. Tapi kan biar bagaimanapun itu nanti kan yang menentukan itu adalah pihak Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya itu. Itu adalah hak konstitusi mereka yang diakui oleh KUHP dan KUHP yang baru itu. Bang, berarti buat klaster 2 ini ibaratnya apakah memang dari sebelumnya mereka terlalu getol dalam bersuara sebelumnya sehingga tidak pantas mendapatkan RJ? Ya kalau kita lihat sudah lama kita tanyakan kepada mereka, ya kan? Ya setiap ilmuwan itu tidak selalu absolut bahwa dia tuh selalu benar, pasti ada yang salah. Apalagi metode yang dilakukan itu juga sangat salah untuk itu ya. Nanti aspek hukum oleh Bang Farhad untuk bicara itu. Ini jelas itu bisa gitu loh, meminta maaf dan sangat terbuka pintu rumahnya Pak Jokowi. Siapapun bisa datang, bisa bertemu dengan beliau, bisa silaturahmi. Apalagi ya kalau dengan kasus ini Pak Jokowi itu tidak ingin adanya anak bangsa ini ya dicabutlah artinya hak kebebasannya dengan kasus seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya mereka ini tidak mempunyai alat bukti mana mereka punya? Ijazah asli tidak punya, ya kan? Ijazah pembanding tidak punya. Yang dia lakukan apa? Ya kan? Ada penggiringan opini publik, ya sehingga opini publik itu publik merasa apa yang dikatakan palsu-palsu itu masuk ke memori mereka. Makanya kita katakan ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Bukan ijazah palsu Jokowi ya, ingat, tapi ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Itu yang permasalahan yang ada terjadi di lapisan paling bawah. Ya Bang Pak. Oh ya, kemarin pertemuan itu hanya kita dimintain pendapat apakah restoratif justice itu akan diberikan selanjutnya. Kemudian hasil hari ini dan kemarin kita sampaikan bahwa hampir seluruh relawan kan tidak hanya pelapor Pak Jokowi tapi yang berjuang itu menganggap bahwa itu tidak perlu. Karena bagi kami dengan di SP3-nya kasus Egy Sujana kan minta maaf nih. Berarti udah tamat. Artinya pelaku utama dari semua itu adalah Egy Sujana. Bahkan pengakuan Rustam bahwa yang nyuruh mengatakan itu adalah Egy Sujana. Jadi yang lain saya harap sudah bersadar, mereka sudah terpenjara dalam kondisi saat ini. Karena ada sebagiannya yang mau pergi umroh, tapi nggak bisa karena dicekal. Ya, nah jadi saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat aja, ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya, menerima siapa aja minta maaf. Nah, tapi masih gengsi. Hari ini saya bertemu dengan Tifa dan Refli Harun. Mereka mengatakan
nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi yang minta maaf kepada mereka. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, Ya. bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, dikit lagi gua tamat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Ya. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Dan Egy Sujana takut masuk penjara. Dan Rustam mengatakan dia dijerumuskan oleh Egy Sujana, gitu. Gengsi tinggi Bang berarti ya? Ya? Kasus lu gengsi tinggi. Gengsinya tinggi sekali, jelas itu, ya kan. Sampai sekarang pun juga kan mereka kan tetap itu ya. Apalagi tadi kan udah ketemu juga dengan Bang Refli Harun. Ada, ya, boleh. Ya boleh. Yang sakit jiwa nih siapa sih? Yang sakit jiwa, publik bisa menilai siapa yang sakit jiwa gitu kan. Yang jelas selama ini Pak Jokowi ini ya dengan apa katakanlah ya dipukul pipi kiri, pipi kanan ya, dihajar sana hajar sini, tapi beliau itu tetap mengedepankan yang namanya adalah tali persaudaraan, tali Termasuk persatuan. pengacara-pengacaranya juga sakit jiwa. Kenapa? Sekarang Egy Sujana melaporkan pengacaranya. Iya. Betul nggak? Siapa yang sakit jiwa Bang? Ya lawyer-lawyer yang terlibat di situ, bayangkan ya, Nah, Egy Sujana, panutan mereka, profesor mereka melaporkan pengacaranya dulu gitu. Gara-gara dibilang tuyul kan? Betul iya nggak? iya iya iya. Sakit siapa Bang? Ya itulah mereka-mereka semua. Teriak sakit. Nah. Nah, kan saya bilang tadi, karena begini ya, biar bagaimanapun ya, ini harus dibuka di ruang publik. Dari yang namanya Sugi Nur, terus Bambang Tri, ya kan, yang merupakan guru besar mereka yang dilanjutkan oleh TPUA kemarin, ya kan, terus dilanjutkan juga yang tadi mau jadi saksi ahli yaitu Rismon, kemudian Roy Suryo, sekarang berubah menjadi klaster 2 ini yang semakin getol ya untuk bisa bagaimana membuat opini publik ya sehingga tercerah berai yang ada di lapisan paling bawah ini. Inilah yang kita inginkan, bahwasannya di ruang publik ya, di pengadilan itu secara terang benderang bahwasannya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit ya, ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah, ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui, persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan, di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri, tapi mereka nggak hadir, Roy Suryo. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Ya. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menahan agar mereka tidak banyak ngomong lagi. Karena selama mereka tidak ditahan, sampai sekarang Egy Sujana aja kemarin minta maaf masih ngoceh-ngoceh. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Egy Sujana, dia malu menyangkut harga dirinya dia. Ya udahlah, tapi yang penting Egy Sujana datang ke Solo, minta maaf, KO 100-0, menang Andi Aswan. Ya. Terkait respon tadi tidak ada kata RT, ya kan memang berbalik dengan Roy Suryo bilang akan maju tanpa ada dua orang itu, ya kan, karena dia di belakangnya masyarakat. Melihat itu kan berbalik dengan. Nah, pertanyaan satu gini, masyarakat yang mana? Ya kan? Ini harus jelas juga karena mereka ini selalu berlindung dari kata-kata masyarakat ya, yang jelas adalah membodohi masyarakat, membuat polarisasi di bawah di masyarakat itu gitu loh ya. Kalau kita bilang RJ ya kan, untuk mereka teroris ini tidak ada kata RJ buat kita. Seluruh relawan bersepakat untuk itu semua ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang klaster 1 mau mengadakan RJ, itu tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 juga pelapor dari relawan. Ya.
Ya. Ya. Ada ini arahnya mau JRJ itu bang. Udah tahu dengar ya? Iya, saya mendengar itu, ya. Ya, tapi kan belum ada suatu kejelasan hitam di atas putih seperti apa. Ya, tapi yang jelas tadi kita hasil rapat kita ini kan sudah mengatakan sudah selesai untuk itu, bahwa teroris ini yang dikatakan RRT di pihak mereka ini kami berkeberatan kalau mengadakan RJ. Ya. Ya alasannya memang biar bagaimanapun mereka ini yang paling kencang, mereka ini yang luar biasa fitnahnya, ya. Dan ini kita butuh untuk namanya ruang publik ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli di pengadilan. Oh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kalau kita bicara itu, ya, yang dikatakan tadi ada rumor dia pengen RJ, saya juga dengar rumor juga itu, dan Dokter Tifa juga katanya juga mau RJ, saya juga dengar itu. Tapi kalau kami bersepakat semuanya itu bahwasanya tidak ada kata RJ untuk mereka. Ya kami bertemu, ya kami juga berdiskusi, tapi yang jelas beliau paham apa yang diinginkan oleh relawan-relawan beliau. Itu saja. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.